Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Merlin Justin Sumampo, STMAS. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam salah satu Tridharma perguruan tinggi, yaitu di bidang pengajaran, di mana saya adalah salah satu staf dosen yang ditugaskan di Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Tompo Tika Luwu. Saya mengabdi dari tahun 2021 dan dipercayakan memegang atau mengampu beberapa mata kuliah yang diantaranya adalah teknologi bahan, konstruksi kayu, perancangan lanskap, teknik presentasi, struktur dan konstruksi 1 yang terbagi dalam 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teknologi bahan. Adapun materi yang akan disampaikan saat ini yaitu yang pertama adalah deskripsi dari mata kuliah, capaian pembelajaran lanjut atau CPL, dan CPMK dari mata kuliah tersebut, dan materi yang diajarkan serta sistem penilaiannya. Mata kuliah teknologi bahan adalah salah satu mata kuliah yang diajarkan pada semester genap, yaitu tepatnya pada semester 2 yang memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah teknologi bahan adalah salah satu mata kuliah yang diajarkan pada semester genap, yaitu tepatnya semester 2, di mana mata kuliah tersebut memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib. Adapun CPL dan CPMK-nya, yang pertama CPL S1 atau sikap pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian arsitektur, baik secara mandiri dan memiliki etika profesi dalam memilih serta memanfaatkan bahan bangunan yang aman bagi pengguna dan lingkungan. S2 menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan atau sustainability dan kearifan lokal dalam mengeksplorasi material arsitektur. Aspek pengetahuan: 1. Menguasai teori dasar, karakteristik fisik mekanik, kimia, dan termal dari berbagai jenis bahan bangunan. Kedua, memahami prinsip-prinsip sistem struktur dan integritas material ke dalam konstruksi serta detail arsitektur. Yang ketiga, menguasai konsep material ekologis atau ramah lingkungan, siklus hidup material, dan dampaknya terhadap efisiensi energi bangunan. Aspek keterampilan khusus: 1. Mampu memilih dan menentukan jenis material bangunan yang tepat, efektif, dan efisien sesuai dengan konsep rancangan arsitektur, fungsi bangunan, serta kondisi dan iklim serta tapak. Keterampilan khusus 2, mampu menyusun dokumen spesifikasi teknis, material bangunan, dan detail arsitektur sebagai bagian dari dokumen rancangan kerja. Keterampilan khusus 3, mampu melakukan eksperimen atau simulasi sederhana dalam mengeksplorasi potensi estetika dan performa struktural material baru. Keterampilan umum: 1. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah pemilihan material di bidang arsitektur. 2. Mampu mengkomunikasikan gagasan, visualisasi detail, dan argumentasi pemilihan material secara lisan maupun tertulis.
Kita masuk dalam sub CPMK. Sub CPMK pertama, klasifikasi dan karakteristik material. Klasifikasi dan karakteristik material. Di sini mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis material bangunan seperti kayu, beton, baja, batu, kaca, polimer, dan material-material lainnya berdasarkan sifat fisik, mekanik, kimia, dan termalnya. Indikator penilaiannya, ketepatan dalam menjelaskan perbedaan performa antara material-material. Sub CPMK kedua, relevansi kontekstual pemilihan material. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kesesuaian jenis material dengan tuntutan fungsi ruang, kondisi iklim, dan estetika rancangan arsitektur. Indikator penilaiannya, kemampuan memberikan argumentasi logis dalam memilih material tertentu untuk fasad, struktur, maupun interior bangunan. Sub CPMK 3 dari aspek keberlanjutan, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi dampak lingkungan dan siklus hidup dari masing-masing material yang digunakan dalam konstruksi. Kemampuan membedakan material ramah lingkungan dengan material yang memiliki jejak karbon tinggi. Dan untuk materi yang akan dipaparkan dalam mata kuliah ini, yaitu pertemuan pertama kita mengadakan kontrak belajar dan pengenalan pengantar teknologi bahan. Kedua, kita melanjut ke material alami, yaitu kayu dan bambu. Selanjutnya material alami batu dan alam, material alami pengikat dan agregat. Yang pertemuan kelima, beton konvensional dan pracetak. Keenam, logam dan dalam arsitektur. Ketujuh, kaca dan material transparan. Dan yang ke-8, kita akan mengadakan evaluasi tengah semester. Untuk pertemuan ke-9, kita akan membawakan materi polimer, plastik, dan komposit. Ke-10, material penutup lantai dan dinding, contohnya keramik, granitoid, parket, dan wallpaper. Pertemuan ke-11, kita akan menyajikan perbedaan material penyerap suara dan penahan suara. Pertemuan ke-12, material penutup atap, misalnya genteng, serta material isolasi panas lainnya. Dan yang pertemuan yang ke-13, kita akan mempelajari tentang smart material. Dan yang pertemuan ke-14, kita akan mempelajari tentang sustainable dan green material yang ramah lingkungan. Dan yang pertemuan ke-15, biasanya kita akan review hasil studi kasus atau mahasiswa akan mengadakan studi kasus di lapangan agar supaya mahasiswa lebih mengenal dan mengetahui jenis-jenis material di dalam konstruksi. Dan yang pertemuan ke-16, kita akan evaluasi akhir pembelajaran. Daftar pustaka atau daftar referensi yang kita ambil dalam buku Ilmu Bahan Bangunan oleh Frick Heinz tahun 2007, penerbit Canisius. Kedua, Building Construction Illustrated oleh Ching, FDK, dan Adam tahun 2014 oleh John Willey dan Sons. Dan yang ketiga, Kaca untuk Bangunan, Mediatika Christina Eviutami tahun 2018-2019, Yogyakarta, penerbit Andi. Untuk pengajaran langkah yang dilakukan adalah ceramah, yaitu kita sebagai dosen menerangkan secara langsung materi kepada mahasiswa dan memberikan studi-studi kasus lainnya. Demikian pengenalan diri saya tentang mata kuliah teknologi bahan
Selanjutnya, mari kita saksikan kegiatan pengajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Oke, selamat datang buat adik-adik sekalian. Di sini kita akan bahan alam kayu, jenis, sifat, pengolahan, dan pengaplikasiannya. Mengapa itu harus kayu? Karena kayu itu adalah bahan alam legendaris. Kayu adalah salah satu material konstruksi dan kerajinan yang tertua di dunia yang tetap eksis hingga saat ini. Kelebihan utama dari bahan kayu itu sendiri, yang pertama itu bervariasi serta unik. Yang ketiga, rasio kekuatan terhadap berat yang sangat baik, dan yang keempat, isolator panas dan kelembapan udara. Bisa mengusut atau memuai. Sifat dari kayu sifat higroskopis. Kalau sifat anisotropik, kayu itu memiliki sifat yang berbeda pada arah serat yang berbeda. Misalnya secara aksana dengan tekstur yang berbeda-beda sesuai dengan spesies dan umur dari pohon tersebut. Sifat mekanik, keteguhan, tekan dan tarik, kuat menahan beban sejajar serat, serta tapi lemah jika tegak lurus serat. Keawetan alaminya, daya tahan terhadap serangga dan rayap, jamur dan cuaca. Kayu jati contoh seperti yang di dalam gambar. Kayu jati mengandung minyak alami, dia tahan rayap, tahan serat, dan juga serat-seratnya itu sangat indah. Secara tingkat keawetan, kalau untuk kayu jati itu sendiri tingkat keawetannya tinggi dan dia termasuk dalam kategori kelas 1, kayu kelas 1. Oke, yang lanjut berikut kayu merbau. Kalau kita lihat secara kasat mata dari warna kayu kita sudah melihat ada perbedaan kan. Kalau untuk kayu merbau dia kayak misalnya kayak orange begitu, tetapi untuk kayu jati untuk serat-seratnya itu seperti dalam gambar tuh terlihat lebih terarah, lebih teratur, dan warnanya dia juga keras, tahan terhadap cuaca. Tingkat keawetan tinggi yaitu antara dari kelas 1 sampai kelas 2 untuk tingkat keawetannya. Kalau untuk tingkat keawetan kayu jati dia berada di tingkat keawetan terus. Aromanya khas, jadi kayu kampar itu mengeluarkan aroma yang mungkin menusuk sehingga dia bisa mengusir serangga. Bobotnya sedang, untuk tingkat keawetannya juga sedang, dia berada di kelas 2, tingkatan kelas kayu dia berada di kelas 2. Untuk kayu pinus, dia berwarna terang, bobotnya lebih ringan, mudah diolah, seratnya minimalis, tingkat keawetannya rendah. Pertama, plywood. Plywood itu adalah lembaran kayu tipis yang direkatkan silang, sangat stabil dan tidak mudah memuai. Yang kedua, MDF. Itu adalah serbuk kayu halus yang dipadatkan dengan bahan kimia. Permukaannya sangat halus, cocok untuk finishing pakai cat pipok. Yang ketiga itu particle board. Particle board adalah sisa serutan kayu kasar yang dipres. Secara ekonomis dia, namun dia rentan terhadap api. Tapi biasanya kalau kita buat, ini ada sedikit proses pengolahan kayu. Pertama, proses pengolahan kayu yang pertama kita melakukan penebangan dan pemotongan atau biasa disebut logging. Memilih pohon yang cukup umur dan memotongnya menjadi balon gelondongan.
Untuk melakukan penebangan, kita jangan asal menebang, tapi ada izinnya. Dan untuk penebangan itu kita memilih pohon yang cukup umur. Oke, ukuran standar yang biasa kita lihat di. Oke, proses pengolahan kayu. Yang ketiga adalah pengeringan. Pertama, cara pengeringan, proses krusial untuk menurunkan kadar air agar kayu tidak melengkung atau menyusut saat dipakai. Yang kedua, bisa juga kita dijemur secara alami, atau bisa juga kita masukkan di dalam oven khusus untuk mempercepat pengeringan kayu. Nah, yang keempat, pengawetan. Nah, ini kayu itu supaya dia tidak cepat laku, sebaiknya kita mengadakan pengawetan. Pengawetan itu bisa dengan cara pemberian cairan anti rayap dan anti jamur. Bisa juga dengan sistem rendam atau vakum. Struktur dan konstruksi. Untuk kayu, biasa kita pakai di dalam bangunan di struktur atau konstruksi. Misalnya di rangka atap. Rangka atap biasanya kita pakai kayu, tapi kalau sekarang karena kelangkaan kayu, biasa kita pakai sekarang apa yang disebut dengan baja ringan. Oke. Rangka atap, tiang rumah tradisional. Kalau adik-adik mungkin pernah lihat ada rumah-rumah lama, biasa walaupun dia beton untuk dindingnya, tapi strukturnya itu biasa masih pakai kayu, atau bisa disebut jalan-jalan mungkin di area-area yang masih terpencil, masih banyak jembatan-jembatan yang terbuat dari kayu. Oke, baru arsitektur dan interior. Di arsitektur dan interior itu biasa kita memakai kayu untuk kusen pintu, untuk kusen jendela, bisa juga untuk lantai kayu. Lantai kayu misalnya parket. Biasanya kalau adik-adik lihat itu ada di, misalnya biasanya orang taruh di kamar-kamar tidur. Kamar tidur. Bisa juga dipasang di dinding panel. Biasa pakai kayu, tapi kayu yang sudah diolah, kayu olahan. Untuk furniture dan kerajinan, untuk furniture dan kerajinan banyak kita bisa dapatkan meja, kursi, ada juga alat musik, gitar atau biola, dan juga ada orang yang suka membuat kerajinan dari kayu yang digunakan sebagai dekorasi estetis. Oke. Kayu itu adalah suatu material yang fleksibel, kuat, serta memiliki nilai estetika tinggi yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh material sintetis. Jadi kayu itu salah satu, seperti yang orang tahu bersama, kayu itu adalah salah satu material alam yang banyak kita bisa dapatkan, terlebih untuk di daerah kita sendiri. Tapi untuk cara pemakaiannya atau cara pemotongannya, sebaiknya kita mengikuti aturan yang ada. Oke, terima kasih untuk materi kita pada hari ini telah selesai. Jika ada pertanyaan, Ibu persilahkan.